Terima kasih Bapak dan Ibu yang terhormat. Selamat pagi. Oh, di sini sudah hadir Bu Ana. Selamat pagi Bu Ana. Pagi, Mas. Mas, Iya, mungkin Bu Ana saya kayaknya bi- harus ke Taspen dulu. ya, mungkin Bu Ana bisa memberikan sambutan Oke, terlebih oke, saya dahulu dulu Bu aja ya, Mas. untuk Ya, maaf ya. ya Ya, untuk ya, perkenalan ya, terkait dengan ya. omsetku. Terima kasih Bu. Ah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu Kepala Sekolah dan juga guru PKK. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi ya terkait dengan. Jadi begini Bapak Ibu, kaitannya dengan aplikasi, memang aplikasi yang mungkin digunakan di Gema Foundation adalah Omsetku ya, di mana kita bisa melihat perkembangan siswa yang memiliki usaha itu selama 6 bulan kalau nggak salah ya. Tetapi barangkali Ibu Bapak, kami pun sebetulnya dari Dinas Pendidikan itu punya aplikasi namanya di PSMK. Nah ini juga menjadi catatan bagi dinas tadi kayak semacam dashboardnya untuk mengetahui siapa-siapa saja siswa yang memiliki usaha. Karena kaitannya nanti satu berkaitan dengan SMK Award. Nah, dan satu lagi adalah kita tanggal 20 maaf 2 Oktober itu ada rencana kegiatan namanya Serasi Semarak Vokasi di mana salah satunya adalah ada namanya Serasi 3 itu terkait dengan satu siswa yang memiliki 3 dan 4 ya, siswa yang memiliki omset terbanyak. Nah, kita perlu data itu Bapak Ibu. Nah, data itu bisa Bapak sertakan di omsetku yang nanti mungkin secara detail akan dijelaskan oleh masyarakat. Dan juga jangan lupa tolong juga diisi di DIPA PSMK-nya atau pusakanya SMK Jawa Barat. Dan satu lagi, ini karena ini perikanan dan peternakan, Pak KDM itu sangat concern sekali kepada siswa-siswa yang memiliki usaha, terutama di perikanan dan pertanian. Jadi mohon Bapak Ibu, sebenarnya saya punya datanya, Bapak Ibu dari di Papa SMK, itu ada, atau pusaka, itu ada siswa yang lumayan juga punya omsetnya. Nah, apa yang kami harapkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, putra-putri Bapak itu menceritakan apa yang dilakukannya, misalkan dia punya usaha, katakanlah pertanian. Setelah pulang sekolah itu dibuatkan video gitu ya, video yang sangat menarik, kalau pakai perlu juga pakai sinematik gitu ya. Jadi anak-anak sekarang bisa sekali membuatnya. Jadi tolong dibuatkan videonya. Mulai dari dia membuat usahanya, berusahanya, sampai dia misalkan bagaimana dia menjual produknya. Dan ya harapkannya ada diperlihatkan trafficnya. Karena sebetulnya nanti ada juga penjelasan jam 10 dari Kang Hardi. Kita juga mau mengundang sekolah-sekolah untuk bisa hadir secara offline. Silakan nanti Bapak Ibu, nanti dari Kang Hardi dari digital Klorin Digital Media itu akan mengundang katakanlah berpartisipasi bagaimana ngajarkan apa ya misalkan memanfaatkan sebagai menjadi reseller atau toko online karena sekarang itu kan ada TikTok, ada Shopee. Nah, seperti itu. Jadi harapan kami satu lagi Bapak Ibu tolong diisi omset yang nanti akan dijelaskan oleh masyarakat, juga pusakanya. Dan satu lagi, kalau misalkan ini kan sekolah pertanian dan perikanan, tolong dicari juga siswa-siswa yang memiliki talenta-talenta yang luar biasa. Itu akan disampaikan nanti ke Pak KDM pada tanggal 2 Oktober. Tapi tolong dibuatkan videonya. Videonya sekarang itu banyak sekali anak-anak mampu sekali lah membuat video yang interaktif gitu ya. Lalu juga perlihatkan dengan omsetnya atau dia kalau memang sudah menjual menggunakan platform-platform tertentu seperti itu. Itu mungkin masyarakat penjelasannya terkait dengan kegiatan nanti di tanggal 2 Oktober. Jadi sekali lagi Bapak Ibu tolong omset ini diisi dan juga pusakanya. Ya, kita cari saja lah guru-guru PKK itu cari misalkan dengan izin kepala sekolah dengan surat keputusan kepala sekolah untuk memiliki talenta-talenta yang akan kita sampaikan nanti di 2 Oktober. Tapi tentu saja yang menarik dari hasil karena Pak KDM sangat tertarik terutama dengan perikanan dan peternakannya. Terima kasih itu saja. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Ana. Kan sudah hadir juga Pak Gatot untuk bisa memberikan sambutan Pak sebelum dijelaskan nanti mengenai omsetku dan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ana nanti akan dijelaskan secara detail. Silakan Pak Gatot. Apa terdengar suara saya Pak? Halo Pak. Halo, dengar suaraku? Ya, Oke, jelas Pak. ya, terima kasih, Silakan Pak. Pak Raka. Selamat pagi, Bu Ana, Bu Rosma, Pak Aidi, dan kawan-kawan kepala sekolah dan guru sejak Barat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini memang kita coba menyiapkan bersama secara online apa saja yang kita akan munculkan, bahwa banyak hal-hal yang anak-anak yang talenta bagus untuk kita kembangkan bersama. Dan dalam kesempatan tanggal 2 Oktober ini kita juga akan melakukan pelatihan guru PKK, KWU, dan di 5 kabupaten rencananya. Jadi contohnya di Bekasi, di Indramayu, di Cirebon, mungkin di Purwakarta dan Subang atau Kerawang. Kita akan memfasilitasi 30 sampai 50 guru PKK atau yang terkait dengan perikanan. Untuk tadi yang dijelaskan oleh Bu Ana tentang apa sih keunggulan Pantura, karena kita lagi mencoba menyiapkan eh, konsolidasi di Pantura untuk perikanan, karena ada program dari KKP yang akan mengembangkan 20.000 hektar. Lihat di TikToknya itu, sama dukungan dari KDM untuk menyiapkan SDM yang pengembangan untuk nila salin, pembibitan. Kita sih ingin merancang anak-anak yang punya bakat bisnis itu, kita coba tawari, mau nggak kau menjadi pusat pembibitan ikan salin untuk di Pantura tersebut. Nah, ini satu peluang uh, untuk salah satunya memang ketahanan pangan. Dan juga mendorong Pantura ini kegiatan ekonominya melalui perikanan, melalui kewirausahaan akan berkembang dengan lebih bagus lagi. Yang untuk training guru itu kita disponsori oleh Simolek, kemudian oleh Biotrop, dan kemudian oleh uh, kita Pin Science. Jadi kita sudah dapat komitmen ada di 3 lokasi, yang di Cirebon, di Indramayu, sama di Bekasi. Mana di masing lokasi itu ada kita bisa kumpulkan 50 guru yang kita latih di salah satu sekolah di yang ada perikanannya, dan mereka akan dapatkan toolkitnya berupa indukan ikan nila yang harus dikembangkan pembibitannya di sekolah atau di rumah anak-anak itu sendiri. Jadi hal baru yang saya baru dalam 2 hari ini di Jakarta dan di Bogor, kita mendapatkan komitmen untuk majukan Jawa Barat melalui perikanannya itu, dan ini akan kita coba terus kembangkan. Nah, harapan kita dari 5 kabupaten itu, ada tiap kabupaten itu ada satu sekolah yang akan menjadi tempat pusat pembibitan di kabupaten tersebut. Kemudian dari pusat pembibitan itu bisa dibagi menjadi 5 sampai 8 sekolah SMK maupun madrasah aliyah maupun SMA yang mau menjadi bagian dari pusat pembibitan untuk perikanan di Pantura. Itu salah satu yang nanti kita harapkan bisa diinformasikan pada tanggal 2 Oktober. Sekolah mana aja yang bisa kita declare akan menjadi pusat pelatihan guru sikat untuk kegiatan tersebut. Dan anak-anak yang punya omset tinggi, nanti kita juga tawarkan dia untuk saat kuliah sambil bisnisnya terus dikembangkan gitu. Dan ini yang nanti akan dijelaskan juga oleh timnya Gema, dan juga Bapak Ibu guru yang ingin punya partner dengan Cina, kami persilahkan gabung kita akhir Oktober ke Jiangsu Politeknik, karena mereka juga
fasilitasi untuk beasiswa untuk tahun depan ke Cina. Ini yang, tapi kepala sekolahnya kita harapkan bisa gabung bersama kami akhir Oktober ke Cina, walaupun mungkin nggak mudah ya, tapi akan selalu ada harapan kita ada wakil kepala sekolah atau orang tua dari sekolah itu yang bisa sama kita untuk fasilitasi anak-anaknya tahun depan uh, bisa kuliah di Cina. Tapi di vokasinya tergantung apa yang kita kembangkan. Kita akan terus berkembang ke arah artificial intelligence karena itu teknologi yang akan kita kembangkan di masa mendatang. Trennya udah ke sana, terutama untuk jurusan RPL, TKJ maupun yang kesulitan dapat tawaran kerja, tambahan skill itu juga kita terus kembangkan. Selain itu juga kita akan menyiapkan 5.000 beasiswa untuk belajar secara online untuk siswa SMK kelas 12 prioritasnya, supaya peluang untuk kerja setelah lulus atau setelah sekolah itu bisa dapat didapat lebih awal. Juga untuk 1.000 guru yang akan kita fokusin pada data science sama AI, artificial intelligence, industri, silakan daftar aja nanti dijelaskan oleh Pak Raka atau Pak Vicky untuk hal tersebut. Saya kira itu Pak Raka yang ingin saya sampaikan. Ayo kita ajak anak-anak untuk melihat peluang hal-hal yang baru dan ajak anak-anak itu memanfaatkan peluang-peluang ini. Yang kita cari adalah anak-anak yang niat untuk mau berubah, didukung oleh gurunya maupun kepala sekolahnya. Supaya mendapat, istilahnya kalau orang punya pisau itu, ya kalau skill yang sekarang pisau mata satu, tapi kita coba tambahin pisau mata dua atau mata tiga. Perubahan itu tergantung daripada niat dari masing-masing pribadi. Nah, ini yang kita ingin terus beri fasilitas. Cuma akan memberikan coba pulang-pulang sehingga makin banyak anak-anak Jawa Barat itu yang mendapatkan peluang lebih cepat dibandingkan yang lainnya untuk bekerja mandiri dan sebagainya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, Mbak Raka. Terima kasih. Selamat berdiskusi dan ayo proaktif aja memberikan informasi pada orang tua anak-anak itu untuk uh, belajar peningkatan skill baru bersama-sama. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Gatot atas sambutannya. Jadi, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak tadi ya, jadi para peserta pelatihan ini nanti akan mendapatkan wawasan yang sangat berguna tentunya. Jadi, kita semua berharap bahwa pelatihan ini nantinya akan memberikan dampak positif untuk eh, di bagian sektor perikanan dan juga ketahanan pangan di daerah tertentu. Jadi, selain itu, kami juga ingin menambahkan bahwa anak-anak nanti yang berhasil mencapai omset tinggi melalui program kewirausahaan ini nantinya akan mendapatkan kesempatan atau peluang untuk diberikan beasiswa ke politeknik-politeknik seperti itu. Jadi ini adalah kesempatan yang luar biasa ya untuk para siswa yang dapat memanfaatkan peluang ini untuk mengembangkan diri mereka lebih jauh lagi tentunya. Jadi oleh karena itu kami sangat mengajak untuk para siswa dan kepala sekolah ini untuk memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Karena omset yang tinggi itu tidak hanya membawa keuntungan finansial ya, tetapi juga membuka kesempatan untuk pendidikan yang lebih baik melalui beasiswa. Baik, sekarang untuk lebih jelasnya tentang aplikasi Omsetku, kita akan melanjutkan ke sosialisasi aplikasi Omsetku ya, untuk serasi vokasi 2025 ini, yang akan disampaikan oleh Bapak Raka Fauzan Hatami dari tim Gema Foundation. Kepada Pak Raka, kami persilahkan Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Takia. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raka Fauzan Hatami yang diminta oleh Pak Gatot dan juga oleh Bu Ane, lalu juga oleh Pak Edi ya dari sebagai Kabid PSMK Jabar dan juga rekan-rekan yang lain gitu ya dalam mempersiapkan acara serasi vokasi ya semarak vokasi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ane bahwasanya saya dari Gema Foundation itu bertugas gitu ya untuk menyerahkan sertifikat. Nah, sertifikat kewirausahaan
dengan level-level tertentu, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah pernah mendengar dan juga sudah pernah melihat, atau bahkan sekolahnya mungkin sudah pernah mendapatkan sertifikat QRF ya, Asian Quality Framework, di mana itu merupakan sertifikat standar internasional yang kita berikan kepada siswa dan siswi yang sudah mencapai omset tertentu ya, sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam si sertifikat AQRF itu sendiri yang dikeluarkan oleh kami, yang dikeluarkan juga oleh Siamioke Tepin Science untuk mendukung kewirausahaan gitu ya secara nasional, khususnya di Jawa Barat. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait mengapa si omsetku ini menjadi sangat penting untuk Bapak dan Ibu ketahui kembali ya. Saya yakin Bapak dan Ibu sini sudah pernah mendengar gitu, sudah pernah mencoba juga, karena saya lihat beberapa sekolah yang hadir pada kesempatan kali ini itu sudah terdata di omsetku gitu, dengan berbagai omset yang beragam ya dari siswa dan siswinya. Ada yang tinggi, ada yang cukup, ada yang belum mencapai, tapi nggak apa-apa itu karena kan menjadi satu proses pembelajaran ya gitu. Dan untuk kepentingan acara September Vokasi, Serasi Vokasi yang di bulan Oktober 2025 mendatang gitu ya, kami berkepentingan untuk mengundang Bapak dan Ibu yang hadir untuk mendengarkan ulang atau dijelaskan ulang mengenai si omsetku ya. Barangkali takutnya ketika omsetku diceritakan ya oleh kami, oleh Pak Gatot di akhir tahun lalu gitu ya, dan Bapak dan Ibu serta siswa dan siswi gencar tuh untuk ngisi segala macam, takutnya sekarang lupa gitu, karena ada beberapa sekolah juga yang menanyakan ke kami, ini omsetku masih bisa diisi nggak sih, masih bisa dipakai nggak sih? Tentu masih bisa, dan free ya Bapak dan Ibu, jadi silakan untuk upload siswanya ataupun sekolah atau guru ya gitu, untuk mengupload atau melihat berapa omset siswa yang capai gitu ya selama dia berjualan sepanjang tahun 2025 ini gitu. Itu yang akan saya jelaskan, dan juga saya ingin mengajak kepada Bapak dan Ibu untuk mereminder kembali mengenai si omsetku ini untuk kepentingan ya tadi acara September Vokasi, Serasi Vokasi. Karena tadinya rencananya kegiatannya mau di bulan September ya gitu. Jadi eh, kita berkepentingan untuk menginformasikan hal ini kepada Bapak dan Ibu agar datanya itu diupdate sekolahnya, agar siswa dan siswinya yang sudah lulus gitu ya, itu apa namanya terupdate gitu, dalam artian yang sudah lulus ya kita tidak bisa berikan sertifikat karena kan ini lingkupnya siswa dan siswi kelas 10 sampai kelas 12 gitu. Nah, untuk pertama mungkin saya izin untuk share screen terlebih dahulu untuk mereminder apa yang sudah atau apa yang akan kita bahas. Nah, ini ada beberapa slide yang cukup banyak ya. Nah, ini omsetku aplikasi pengenalan platform PKK atau PKWU untuk pencatatan dan monitoring omset siswa. Nah, di sini total sekolah yang sudah tergabung itu selama 1 tahun ini ya, itu ada 202 sekolah dengan total siswanya 4.158, dan total produknya itu ada 6.340. Yang mana ini platform ini dipakai oleh seluruh sekolah-sekolah nasional secara nasional yang memang berminat gitu ya untuk mencatatkan omset yang ada di sekolah atau mengetahui perputaran uang yang ada di sekolah. Siswa dan siswi juga diperbolehkan ya gitu, untuk mengisi data-data untuk mencatatkan dan mengetahui omset berapa sih yang sudah saya dapatkan selama saya berjualan, dan sekolah serta Bapak dan Ibu guru juga berkepentingan untuk melihat dan tahu potensi siswa-siswi yang bisa berwirausaha di sekolah gitu. Nah, ini ya omsetku aplikasi. Ini kan pengembangan dari PKK sebelumnya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu pernah tahu polanya Pak Gatot ya beberapa waktu lalu, itu kan masih mencatat via spreadsheet ya, jadi masih mencatat manual. Nah, sedangkan di omsetku aplikasi ini ya dicatatannya langsung secara aplikasi gitu. Ketika siswa selama 1 minggu dapatnya 300.000 misalkan ya, ditulis di situ 300.000, minggu depannya 400.000, minggu depannya 400.000 lagi, minggu depannya lagi 300.000 misalkan. Nah, berarti kan siswa itu selama 1 minggu tuh sudah mendapatkan angka 1.400.000 gitu. Nah, itu fungsi dari si omsetku untuk siswa mengetahui, mencatat, belajar mencatat ya gitu. Dan guru juga mengetahui angka berapa yang dihasilkan oleh siswa dan siswi di kala aktivitas kegiatan kewirausahaannya. Itu fungsi dari aplikasi omsetku. Dan saya harap sekolah-sekolah yang ada di sini yang hadir ya Bapak dan Ibu untuk bisa mengisi kembali ya, sama tadi seperti Bu Ane yang tadi bilang di Bapak SMK juga bisa ya, omsetku juga bisa karena datanya datanya kami minta untuk
kepentingan acara nanti di serasi vokasi bulan Oktober 2025 mendatang gitu. Supaya dan tercatat, datanya ada. Jadi ketika diberikan sertifikat penghargaan ya, semua yang gabung di dalam omsetku itu akan diberikan sertifikat penghargaan. Sertifikat AQRF nanti akan saya tunjukkan. Yang mana sertifikat AQRF itu standarnya internasional ya, seperti yang sudah saya bilang, dan 10 terbaik ya, 10 terbaik dari instansi terbaik, 10 terbaik siswa berwirausaha di berbagai bidang, dan 10 siswa terbaik yang usaha tadi di bidang peternakan, perikanan, itu nantinya kita akan panggil gitu ya di acara serasi vokasi 2025 mendatang, bulan Oktober 2025 mendatang. Itu kepentingan kenapa Bapak dan Ibu kami kumpulkan di sini gitu ya, dengan segala hormat untuk mensosialisasikan kembali si aplikasi Omsetku ini di sekolah-sekolah Bapak dan Ibu untuk bisa digunakan dan dipakai oleh siswa dan siswi dan juga oleh guru-guru di sekolah. Ini omsetku, ini mungkin nanti bahannya akan saya share ya Bapak dan Ibu karena ini waktunya cukup tidak banyak gitu ya. Tapi yang pasti tujuan omsetku aplikasi itu adalah tadi mempermudah pencatatan omset, lalu yang kedua memonitor target bulanan, lalu yang ketiga adalah memberikan alat untuk guru, alat yang efektif untuk memantau dan membimbing siswa dalam mengelola omset mereka. Dan yang terpenting adalah guru dan kepala sekolah tahu berapa perputaran uang yang ada di sekolah berdasarkan hasil kewirausahaan yang dilakukan oleh siswa dan siswi, baik di dalam maupun di luar sekolah gitu. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalkan si A nih, oh si A ini ternyata omsetnya gede ya, cukup besar ya. Nah, dia itu kan berarti udah ada portofolionya itu satu di omsetku. Terus yang kedua, dia itu ya ketahuan potensinya berarti si anak ini jualannya bagus nih gitu. Dan dia bisa menjadi tutor sebaya untuk teman-temannya gitu. Karena kan sekarang ya kita perlu realistis ya Bapak dan Ibu ya memang kerja susah gitu ya, melanjutkan kuliah juga mahal gitu. Kewirausahaan mungkin bisa menjadi salah satu cara, walaupun nggak mudah juga di tengah kondisi ekonomi yang sekarang seperti ini ya gitu. Tapi banyak kok anak-anak yang bisa berjualan, bisa berwirausaha gitu ya, dan sejak usia sekolah gitu dan mendapatkan omset dan atau penghasilan yang cukup besar gitu. Itu kan yang kita cari ya, potensi-potensi itu yang kita cari untuk menjadi salah satu keunggulan ya gitu di sekolah Bapak dan Ibu juga gitu. Ini akan saya lanjut. Nah, fitur utamanya di sini ada pencatatan omset, ada pemahaman target dan monitoring. Nah, ini tabel AQRF yang tadi saya singgung ya, gitu. Berdasarkan level, ini saya reminder kembali pada Ibu. Bahwa level 1, target omset per semesternya itu dia sudah mencapai 2.500.000 selama satu semester. Lalu level 2, 5 juta, dan seterusnya. Dan yang paling tinggi adalah level 8, di angka 250 juta ke atas gitu. Ada kok yang siswa dan siswi yang menghasilkan omset lebih dari 250 juta gitu. Dan saya yakin di sekolah Bapak dan Ibu juga ada pasti gitu. Nah, apakah tercatat atau tidak? Nah, itu fungsi dari aplikasi Omsetku gitu ya untuk mengetahui, membantu Bapak dan Ibu memonitor dan melihat data-data yang dimasukkan oleh siswa dan siswi gitu di Omsetku ini gitu. Kita lanjut. Nah, ini pasti ya kalau berwirausaha pasti harus punya NIB. Biasanya yang ikut pelatihan dengan Gema atau disosialisasikan oleh Gema itu pasti si siswa-siswi ini sudah punya NIB gitu. NIB ini kan legal ya gitu. Salah satu cara legal untuk membuat usaha gitu dan juga mudah, cepat dan kedepannya kalau si siswa dan siswi mau membesarkan usaha gitu ya. Nah, si NIB ini adalah menjadi salah satu cara untuk sebagai salah satu prasyarat lah itu untuk dia bisa mengembangkan kewirausahaannya. Misalkan untuk mendapatkan dana tambahan dan lain sebagainya gitu. Nah, ini sertifikat AQRF yang tadi sudah saya singgung. Nah, sertifikat ini yang kami akan bagikan nantinya gitu di acara sanksi vokasi. Gitu. Jadi kami harap data yang kami terima sampai bulan September ini itulah data yang valid, data yang betul diisikan oleh siswa dan siswi dan juga oleh Bapak dan Ibu guru di Omsetku gitu ya untuk kami announce itu 10 terbaik untuk siswa dan siswi yang berwirausaha di semua bidang, 10 terbaik instansi terbaik dengan omset paling banyak, dan 10 siswa dan siswi terbaik yang memiliki usaha di bidang kegiatan tanian, perikanan, dan perkebunan. Bahannya seperti itu. Nah, ini yang nanti akan kami berikan dan mungkin
jika Pak Gubernur hadir ya ADM itu, nah ini sertifikat ini akan diberikan oleh ADM gitu kepada siswa dan siswi dan juga oleh kepada kepala sekolahnya yang eh, mendapatkan omset terbaik gitu di bidang tadi, bidang umum di 10 instansi terbaik dan juga di bidang pertanian dan perikanan dan juga perkebunan gitu. Ini demo aplikasi, mungkin nanti ini bisa dipraktikkan di lain waktu apabila cukup hari ini, nanti kita akan coba demokan ya oleh Mbak Takia. Nah, ini concern kami ya gitu, pencapaian omsetku selama tahun 2025 ini. Kalau dilihat, nah ini 10 top 10 siswa ya selama di omsetku tahun 2025 ini gitu. Ada beberapa sekolah, ini nasional ya Bapak dan Ibu. Salah satunya dari Jawa Barat itu ada SMPN 1 Pacet. Tuh. Dan siswanya atas nama Alif di sini. Nah, total revenue-nya sampai 787 juta sekian gitu kan. Dan kategori usahanya adalah produksi, perdagangan, dan jasa. Nah, ini data-data ini yang mesti kita minta gitu ya kepada Bapak dan Ibu dengan hormat untuk bisa dimasukkan di omsetku sebagai data-data yang terbaru gitu. Kalaupun misalkan sekolah Bapak dan Ibu di sini yang belum bergabung di omsetku gitu, kami persilahkan untuk masuk, untuk bisa bergabung juga. Dan nanti Mbak Taki akan membantu untuk pendaftarannya ya gitu, cara pendaftarannya seperti apa dan lain sebagainya begitu. Nah, ini data yang kita rekap selama 1 tahun ini dari mulai di launching ya, dari mulai di launching sampai di launching itu di bulan Oktober 2025 2024 maaf, dan sekarang sudah September 2025, artinya hampir 1 tahun data ini yang kita rekap gitu. Ini untuk top 10 siswa nasional. Nah, ini di bidang pertanian dan perikanan kita lihat memang di sini agak timpang ya, karena hanya berapa sekolah ini dari 27 terbaik ini hanya 2 sekolah gitu ya, hanya 2 sekolah sekolahnya menyumbangkan siswa dan siswinya dengan total omset yang tinggi. Dan ini mungkin kita reminder barangkali di sekolah Bapak dan Ibu ada yang lebih tinggi lagi gitu ya untuk bidang pertanian dan perikanan, ya silahkan dipersilahkan untuk bisa bergabung dengan kami gitu di omsetku. Nah, ini top 10 omsetku sekolah di Jawa Barat ya, ada SMPN 1 Pacet, 2 Indramayu, PGRI 1 Gantar, Singaparna, 2 Sumedang, dan selanjutnya. Di sini total omset 10 terbaik sekolah di Jawa Barat sepanjang tahun 2025. Ini kita rekap sampai bulan Agustus kemarin. Nah, kami mereminder kembali nih gitu. Barangkali udah misalkan SMK Negeri 1 Pacet itu cuman mengisi itu 5 bulan awal aja gitu. Misalkan dari sampai bulan Mei, tapi omsetnya udah sampai 5M. Terus bulan Juni, Juli, Agustusnya ini nggak ngisi gitu. Nah, barangkali sekolah Bapak dan Ibu yang pertumbuhan omset di sekolahnya cukup tinggi gitu ya, dan juga bisa melampaui SMK 1 Pacet misalkan. Dan ini kan bisa masuk gitu. Kami mengingatkan kembali bahwasanya aplikasi omset ini masih bisa diisi gitu oleh Bapak dan Ibu. Jadi untuk keperluan si serasi vokasi itu kami minta untuk bisa diisi ulang atau bisa diinputkan. Bahkan sekolah-sekolah yang belum masuk pun juga dipersilakan. Nah, ini data omsetku ini siswa se-Jawa Barat ya gitu. Ini berapa terbaik nih? Ini cukup banyak ini. Ada berapa nih? Ada 266. Nah, yang mana didominasi oleh beberapa sekolah ya, tadi seperti SMK 2 Indramayu, SMK 1 Pacet. Banyak itu karena selain memang omsetnya juga banyak ya, mereka juga banyak siswa dan siswinya itu mencatatkan omsetnya di omsetku gitu. Makanya kenapa muncul lagi nama SMK 2 Indramayu, SMK 1 Pacet gitu ya. Nah, kami harap ini tidak didominasi oleh 1 atau 2 sekolah aja gitu, tapi sekolah-sekolah yang lain silakan untuk aktif mengisi kembali itu. Siapa tahu omsetnya mungkin lebih tinggi dari misalkan 2 juta nih. Udah omsetnya lebih tinggi sampai 10 juta, misalkan sampai 15 juta atau bahkan lebih tinggi dari itu siswa di sekolah Bapak dan Ibu. Nah, dipersilakan untuk mengisi, untuk mencatatkan eh, kegiatannya, omsetnya di omsetku ini gitu. Nah, kenapa kami kembali kami mengulang penjelasan bahwasanya kami mengajak Bapak dan Ibu untuk memperbarui data omset siswa yang aktif ya, itu masih berstatus siswa dan siswi, yang mana itu akan membantu mengoptimalkan potensi wirausaha siswa dan siswi yang aktif. Yang artinya Bapak dan Ibu di sekolah ini tahu potensi siswa dan siswi mana gitu yang memang punya potensi berwirausaha, mana siswa dan siswi yang punya omset yang tinggi, mana siswa dan siswi yang
oh ini jualannya bagus tapi omsetnya masih kurang. Nah, itu kan bisa bisa dibantu juga gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu tahu data real yang ada di lapangan. Nah, kami harap karena untuk kepentingan serasi vokasi yang tadi sudah saya jelaskan itu kami minta atau kami mungkin bisa Bapak dan Ibu bisa menginput data melalui aplikasi Omsetku ini yang terbaru ya sampai tanggal 26 September 2025 pukul 12. Dan ya aplikasi Omsetku ini free ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau memang misalkan masih bertanya-tanya atau masih sekolah yang belum belum gabung gitu, silahkan untuk bergabung free. Dan nanti akan dibantu oleh Mbak Tekia. Dan karena kita perlu memonitor secara terus-menerus karena Bu Ane gitu ya, Pak Edi juga sering menanyakan sekarang omset tertinggi gimana? Mungkin di Bapak SMK juga datanya nggak penuh juga gitu ya. Banyak sekolah yang mungkin belum mengisi atau belum menginput juga pengisinya di omsetku atau bahkan sebaliknya gitu kan. Nah, pengumuman siswa dan siswi pengumuman siswa-siswi dan sekolah dengan omset tertinggi setiap bulannya itu akan diumumkan pada tanggal 30. Sebagai apa? Sebagai reminder bahwasanya aplikasi omsetku ini masih aktif loh. Silakan untuk diisi. Silakan untuk menjadi salah satu tools pembelajaran kewirausahaan yang ada di sekolah itu. Lalu yang terpenting adalah tadi pengumpulan data untuk sertifikasi AQRF, yang mana kami berharap data terbaru yang kami minta sampai tanggal 26 September 2025 itu untuk kepentingan pemberian sertifikat AQRF yang tadi sudah saya jelaskan, yang mana kami memberikan sertifikat dengan data terbaru untuk 10 siswa dengan omset terbaik dengan berbagai kegiatan usaha ya secara umum ya, mau makanan, kuliner, jasa. Silakan. Lalu 10 siswa dengan omset terbaik pada bidang usaha peternakan dan juga perikanan yang tadi sudah disinggung oleh Bu Ane, dan 10 instansi ya sekolah di Jawa Barat dengan omset terbanyak. Ini sertifikat-sertifikat ini yang akan kami berikan kepada sekolah Bapak dan Ibu, siswa Bapak dan Ibu di acara serasi vokasi di bulan Oktober mendatang, yang mana rencananya akan diberikan oleh Pak Gubernur gitu. Ini kan menjadi suatu portofolio yang sangat bagus ya untuk sekolah, untuk siswanya gitu ya, untuk bapak dan ibu gurunya juga bahwa pembelajaran kewirausahaan itu berjalan dengan baik dan menghasilkan omset dan menghasilkan uang yang cukup besar juga perputarannya. Seperti itu. Sertifikat AQRF ini akan memastikan lulusan memiliki standar kualifikasi yang diakui secara internasional. Artinya, siswa dan siswi ini menjalankan kegiatan wirausaha tidak hanya mendapatkan uangnya saja, tapi juga mendapatkan sertifikat yang diakui gitu loh oleh KEMA, oleh CM Executive in Science selaku instansi yang mana kami bekerja sama untuk mengeluarkan sertifikat ini gitu. Karena sertifikat sertifikat QRF ini tentu kan karena berlakunya internasional ya dan dikeluarkan oleh lembaga yang cukup yang kredibel gitu ya. Artinya ini menjadi portofolio yang sangat bagus untuk siswanya. Setelah nanti dia lulus, katakanlah dia lulus mau berwirausaha ya silahkan. Tapi kalau misalkan dia lulus, saya mau usaha tapi sambil kerja misalkan. Nah, ketika kerja itu kan pasti ditanya udah ngapain aja, udah pernah apa aja dan sebagainya. Ketika dia punya bekal portofolio sertifikat AQRF ya dengan omset yang sudah dicatatkan di sertifikat tersebut, tentu akan menjadi nilai plus juga gitu untuk yang bersangkutan setelah nanti dia lulus dari sekolah Bapak dan Ibu. Mungkin itu dari saya terkait dengan sertifikat AQRF ini dan juga omsetku. Sekali lagi saya memohon pada Bapak dan Ibu untuk bisa mengisi data-data di omsetku ya. Dengan yang sekolah yang sudah terdaftar silakan lanjutkan ya pengisiannya. Tapi bagi sekolah yang belum mungkin nanti bisa menghubungi Mbak Takia untuk dijelaskan lebih lanjut terkait dengan teknis pendaftarannya, cara pengisiannya, tutorialnya seperti apa, dan lain sebagainya. Dan bahan yang ini nanti akan kami berikan juga kepada Bapak dan Ibu ya sebagai referensi lah gitu untuk mengisi di aplikasi Omsetku. Namun terpenting adalah data-data yang kami butuhkan itu adalah untuk kepentingan acara serasi vokasi ya. Dan kami meminta untuk Bapak dan Ibu serta siswa dan siswi di sekolah untuk bisa mengisi 10 siswa dengan omset terbaik dengan berbagai kegiatan usaha, 10 siswa dengan omset terbaik pada bidang usaha peternakan dan perikanan, dan 10 instansi dengan omset terbanyak. Seperti itu. Silakan Bapak dan Ibu, sebelum lanjut ke sesi Mbak Eros ya, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan sertifikat QRF dan juga si omsetku ini? Dipersilakan, bisa di kolom chat atau boleh unmute langsung ya Bapak dan Ibu ya. Dipersilakan.
Saya baca di kolom chat ya Bapak dan Ibu. eh Ya, materinya nanti akan saya share di grup Teknopreneur ya, melalui Bu Ane ya. Nanti akan kami share grup apa materinya ya untuk bisa dipelajari oleh Bapak dan Ibu. Dipersilakan Bapak dan Ibu sebelum lanjut ke sinergi dengan perbankan ya. Ini sebagai tambahan saja gitu. Ini sebagai tambahan pembelajaran kewirausahaan di sekolah karena kita mencoba untuk bersinergi dengan Bank BNI ya gitu untuk pembelajaran dan juga pencatatan omset yang lebih real gitu di lapangan. Sebelum masuk ke sesinya Mbak Eros, dipersilakan Bapak dan Ibu jika ada yang mau ditanyakan, saya tunggu Baik, ya. Pak Raka ini ada pertanyaan, ada yang raise hand dari Ibu Riva, mungkin dari SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Dipersilahkan Ibu. Dipersilakan Bu. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Takia. Mau nanya, Pak Raka, kalau misalnya nih, ini kan di batas waktu pemutakhiran data melalui Omsetku itu kan di tanggal 26 September 2025 ya. Nah, sementara kami sebenarnya dulu sudah pernah ikut, sudah pernah terdaftar di Omsetku. Cuma memang selama setahun ini, dari awal 2025 ini kita belum ngisi-ngisi lagi nih. Nah, itu gimana? Apakah nanti begitu kita mau ngisi, Hmm, ini kan udah di bulan September, boleh nih ya. bisa nggak kita ngisinya Kita itu mobilnya mana gitu? Ya, mobilnya. Ya. Hmm. untuk data yang dari Januarinya, bisakah kita lengkapi lagi, kita isikan kembali, atau hanya yang bulan sekarang aja, yang di Septembernya aja? Terima kasih. Terima kasih Bu Rifa. Tapi sebelumnya sudah gabung ya Bu ya? Sudah, sudah. Sudah. Dipersilakan Bu, nggak apa-apa. Kalau datanya sudah ada di kita ya, gitu. Berarti kan memang sekolahnya sudah pernah mengikuti omsetku sebelumnya, sosialisasi sebelumnya ya di tahun lalu. Berarti kan sudah tercatat. Saya nggak masalah sih Bu. Dipersilakan saja untuk mengisi. Oh ya, Dari baik. Januari nggak apa-apa Bu. Oh ya, siap-siap. Makasih, Pak Raka. Ya, sama-sama Bu Rifa. Jadi Bapak dan Ibu untuk sekolah-sekolah ya gitu. Kalau memang sudah tercatat, sudah terdata dari bulan Januari ya dipersilahkan nggak apa-apa gitu. Even sebenarnya sekolah baru juga yang mau bergabung, kalau mau bergabung dan mencatatkan dari awal tahun pun sebenarnya nggak jadi masalah juga gitu. Itu kan sebagai pencatatan ya dan juga sebagai portofolio buat sekolah juga gitu untuk mengetahui putaran uang yang ada di sekolah gitu. Silakan. Bu EN dipersilakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Raka, Bu Takia, iya Bu Takia, Bu Ana, Pak Gatot. It- eh, Nanti terkait dengan data yang nanti saya akan sampaikan ke administrasi ya. Yang pertama adalah data eh, MOU program Jawara yang eh, bulan Mei, kalau tidak salah bulan tanggal 19 itu saya minta datanya yang sudah terlaksana gitu Pak, supaya nanti mungkin kita akan MOU ulang gitu ya, dengan yang dilakukan nanti Halo, Bu En, maaf suaranya Bu, putus-putus mohon Bu. maaf. Oh ya, oh ya, ya ini betul nih lagi perjalanan jadi agak bergelombang jalannya. Untuk data sekolah itu yang diambil itu sekolah tuh yang omsetnya terbesar ya, bukan yang jumlah siswa terbanyak di program kewirausahaan. Itu mau diambil Ya, berapa berapa sekolah Pak? Tadi saya nggak pernah kalau terima, kemudian kalau yang akan diberi kalau penghargaan itu. Silakan Pak. ya Bu, Betul untuk Pak. 10 ya terima kasih Bu En. Untuk yang akan kita berikan sertifikat itu ya Bu ya, untuk diproses sertifikat EQRF ketika acara mendatang itu adalah 10 siswa dengan berbagai bidang ya, yang untuk omsetnya Ya, terbaik ya, yang tertinggi. Lalu ya, 10 instansi Bu, 10 instansi dengan omset yang tertinggi juga. Lalu ya, 10 siswa dan siswi yang omsetnya tertinggi di bidang pertanian dan juga perikanan Bu. Itu. ya, ya. Eh, untuk yang offset di bidang pertanian dan
perikanan atau peternakan, mungkin kita gabung dengan data hibah gitu ya, di mana saya sudah berdiskusi dengan Bu Ante tentang mereka harus melakukan video kegiatan yang tadi sudah disampaikan. Kemudian dari data itu mungkin kita akan silahkan seleksi gitu ya. Karena di HIBA juga ada 15 yang mencantumkan pertanian, ya pertanian dan peternakan totalnya gitu ya. 9 itu perikanan, 5 itu pertanian gitu. Nah, saya juga melihat di data observasi juga ada, sehingga nanti akan digabungkan gitu, dan akan dipilih gitu ya. Kalau misalnya dari 20, jatahnya 10, maka itu akan terseleksi 10 gitu. Nah, kemudian itu lagi kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan di program Jawara, kerjasama antara dengan barangkali bisa dibantu untuk videonya supaya bisa digabungkan dengan perusahaan yang lain seperti lain itu yang nanti mungkin akan ditampilkan di serasi 3 itu sekitar ya sekitar 2-3 menit para kaya misalnya yang saya tahu kan di SMK 2 Intan Maju itu sudah ada pengiriman bibit nila gitu ya. Nah, mungkin sekilas saja mana-mana yang sudah berjalan gitu ya programnya itu untuk dikompilasi dengan mitra yang lain. Terima kasih Pak Raka. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu EN. Suara saya terdengar ya Bu ya? Atau Mbak Takia, suara saya terdengar Pak, nggak? terdengar. Terdengar Pak Raka. Terdengar ya, ya. Ya, oke. Baik, Bu EN, terima kasih. Untuk nanti kita perlu diskusi lanjutan ya, Bu ya, terkait dengan 10 siswa dengan omset tadi bidang usaha peternakan perikanan. Kita perlu menjaringkan data dengan DIBA PSMK juga ya, Bu ya. Itu satu. Terus yang kedua, video terkait dengan kegiatan-kegiatan tindak lanjut dari Jawara yang kemarin ya, untuk kita ditampilkan nanti di acara bulan mendatang gitu kita akan siapkan Bu. Karena memang Jawa Barat ada baru satu sekolah ya SMK 2 Indramayu kalau tidak salah. Jadi saya cek lagi bersama tim, kita akan kumpulkan data-datanya mumpung masih ada waktu nanti kita bisa kolekkan, bisa gabungkan Bu untuk pembuatan video dan lain-lain sebagainya. Baik, Terima kasih ya Bu terima En. kasih. Ya, maaf Pak. Terima kasih Bu. Baik, dipersilakan Bapak dan Ibu, jika ada yang mau ditanyakan terkait dengan omsetku. Jadi saya akan sambil menunggu ya, saya akan clearkan kembali bahwasanya tadi seperti Bu Rifa dari SMK 2 Kota Bekasi, sekolahnya sudah masuk, boleh nggak ngisi dari bulan Januari, dipersilahkan ya, gitu. Itu untuk pencatatan sekolah dan juga untuk kami juga melihat potensi siswa dan siswi yang ada ya. Dan siswa dan siswi di sini adalah siswa dan siswi dari kelas 10 dan kelas 12. Kami harap yang kalau sudah lulus ya jangan dimasukkan ya Bapak dan Ibu gitu. Karena kan ini si Omsetku ini sebagai salah satu tools pembelajaran gitu yang berlaku dari kelas 10 ke kelas 12 sampai kelas 12. Lalu selanjutnya yang kedua, usahanya apa aja bebas untuk dimasukin. Karena ada beberapa kategorinya ya di omsetku itu. Nah, silakan untuk dimasukkan bidang usahanya apa dan kami harap angka yang dimasukkan juga angka yang real ya gitu. Angka yang memang sesuai yang didapatkan oleh siswa dan siswi di berwirausaha. Memang ini belajar siswa dan siswi juga ini belajar untuk mencatat ya, belajar untuk jujur juga gitu ya. Karena kan betul kita nggak pernah tahu sebenarnya apakah dia masukin angka yang benar atau enggak. Tapi kan yang rugi kan dia sendiri gitu ya gitu kalau memang dia cheating gitu. Tapi kami harapkan itu tidak terjadi gitu. Dan dipersilakan untuk sekolah yang baru mau bergabung juga gitu ya. Nanti bahan ini akan kami share di grup WhatsApp. Ya kalau Bapak dan Ibu sudah tergabung di grup EduFest Technopreneur ya, yang ada Bu Ana, ada Bu En juga nanti akan saya share di sana. Dan juga untuk sekolah yang baru bergabung dipersilakan juga untuk mengisi data dari bulan Januari sampai bulan September ini. Yang ditutup sampai tanggal 26 September ya. Kenapa sampai tanggal 26 September? Kita perlu proses sertifikatnya Bapak dan Ibu. Ini kita juga perlu double check ya gitu bersama dengan tim dari Scientific and Science sebelum kita menerbitkan dan mencetak di acara September Vokasi, serasi Vokasi maaf, serasi Vokasi di bulan Oktober mendatang gitu. Tapi
kalaupun misalkan 10 terbaik nih dapat sertifikat omset, sertifikat AQRF yang real ya, yang sudah dicetak. Nah, kalau yang masuknya 20 besar, 30 besar gimana? Mereka tetap bisa download sertifikatnya gitu. Di yang mana nanti akan kami berikan juga gitu. Akan kami tampilkan di acara tersebut gitu ya. Jadi bukan 10 terbaik aja yang dapat sertifikat, semua pun dapat. Hanya kalau 10 itu dicetak, dibagikan oleh gubernur, diberikan oleh gubernur gitu ya. Tapi kalau yang di bawah 10 terbaik tetap bisa mencetak sertifikat tersebut gitu. Tuh Bapak dan Ibu, silakan kalau ada yang mau lagi ditanyakan, kami tunggu sebelum ke sesi Mbak Eros. Baik, Bapak Pak Ibu, Raka, dipersilakan. Oke, Ya, Bu En? Bu En. iya, tadi ini kan Pak Raka sampaikan bahwa sekolah yang belum mengisi di Omsetku itu boleh mengisi di Omsetku. Apakah ini eh, termasuk kepada yang bergabung di hari ini saja, atau memang nanti saya share misalnya ke sekolah-sekolah lain di Jawa Barat gitu. Yang waktu itu kalau tidak salah Teknopreneur itu ada eventnya ya, waktu Ya. Bu Ane itu. Nah kan tidak semua sekolah mengikuti itu. Nah apa yang disampaikan tadi Pak Raka, apakah boleh disampaikan pada sekolah-sekolah lainnya di Jawa Barat atau hanya terbatas yang mengikuti Zoom hari ini? Terima kasih. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sebenarnya kita mengundang banyak sekolah ya, gitu, untuk hadir pada Zoom kali ini. Mungkin karena ada kesibukan lain, jadi tidak bisa bergabung ya, Bu ya. Tapi pada prinsipnya Omsetku ini kan terbuka untuk sekolah-sekolah yang memang mau bergabung gitu ya, dan mau mencatatkan semuanya itu udah serba digital lah gitu. Jadi terbuka sih, Bu. Dipersilahkan untuk sekolah-sekolah ya yang hadir pada hari ini, lalu yang nanti Ibu EN akan share ya gitu data-datanya, apa, share informasi ini ke sekolah-sekolah yang tidak hadir, itu dipersilahkan Bu. Kita terbuka untuk itu karena kita ingin memberikan banyak kesempatan sih Bu kepada sekolahnya, kepada siswa dan siswinya. Barangkali misalkan di daerah terpencil gitu ya Bu ya, di Cianjur Selatan gitu misalkan ternyata ada siswa punya omset yang bagus gitu kan, kan sayang kalau nggak terdata gitu Bu. Jadi dipersilahkan Ibu. Malah kami Ya, terima kasih Bu baik, udah terima udah kasih. dibantu mempromosikan ini gitu. Baik, terima kasih Pak Raka. Ya, terima kasih Ibu En ya. Tadi ada yang resign lagi dari SMK Al-Wafa. Saya lihat Bapak dan Ibu Azani atau Pak Azani, dipersilakan. Iya, Mas Raka. Maaf mau bertanya, Ya, silakan Ibu. eh, sekolah kami kan tahun kemarin ikut Teknopreneur dan beberapa siswanya memang sudah punya akses ke Omsetku. Tapi kan sebagian besar itu memang untuk tahun ini yang punya akun tuh udah pada lulus. Jadi hanya sebagian kecil kelas 12 yang masih terdaftar. Nah, sekarang itu kan berarti ada siswa-siswa baru yang perlu akun. Untuk proses registrasinya, apakah sama seperti waktu itu yang mengumpulkan email atau harus bagaimana untuk buat akunnya? Baik, terima kasih Bu Azani. Mbak Takia bisa dibantu Ya, jawab sebagai penjaga omsetku, Baik. admin omsetku, dipersilakan Mbak Takia. Baik, Pak Raka. Terima kasih. Baik, jadi Ibu, untuk siswa yang kelas mm, 12 yang sudah lulus itu eh, mm, bisa diberi nama kelasnya itu menjadi misalnya kelas 12 RPL angkatan 2023-2024 gitu ya. Di belakangnya mm, namaan kelas itu ada tahun ajarannya, Ibu, seperti itu. Dan untuk siswa-siswa yang baru dan ingin membuat akun lagi, itu juga mm. eh, pendaftarannya masih sama dengan yang sebelumnya. Nanti sebagai perwakilan PIC bisa kontak ke saya atau kontak yang ada di chat. Itu saya sudah terakan link registrasi untuk ke Omsetku-nya. Dan nanti Bapak Ibu juga masih sama. Untuk di bagian penamaan kelasnya aja itu bisa ditambahkan tahun ajarannya. Seperti itu. Jadi nanti Oh kami iya, bisa memfilter dari situ Bapak Ibu. Baik, seperti oke, itu. oke, siap. Ya, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Azani, Mbak Takia, terima kasih atas bantuan penjelasannya. Nanti Mbak Takia bisa keep in touch ya. Mbak Takia bisa drop nomornya Mbak Takia di kolom chat. Jadi Bapak dan Ibu untuk
Jikalau ada yang mau ditanyakan, tadi seperti Bu Azani, untuk menanyakan teknis pendaftaran omset punya seperti apa, mumpung kita masih ada waktu nih sampai tanggal 26 September. Nah, dipersilakan. Kita terbuka untuk semua sekolah, baik yang sudah bergabung tapi belum mencatatkan sama sekali gitu ya. Nah, itu dan lain hal, atau sekolah yang memang baru mau bergabung nih gitu untuk ke omsetku, dipersilahkan. Dan sekali lagi, karena kita pencatatannya sepanjang tahun 2025, jadi sekolah yang baru bergabung bisa mencatatkan omsetnya dari bulan Januari sampai bulan September tanggal 26 ya gitu. Dan setiap bulan ke depannya dipersilakan untuk dipergunakan. Dan itu free ya Bapak dan Ibu. Silakan untuk dipergunakan untuk membantu Bapak dan Ibu dalam pelajaran ke PKK ya atau proyek kreatif dan kewirausahaan. Baik, jika ada yang mau ditanyakan kembali, mungkin nanti bisa di kolom chat ya Bapak dan Ibu, atau nanti setelah sesinya Mbak Eros, karena nanti ada tim KADM ya, Bu WN ya gitu, akan juga menjelaskan mungkin mengenai serasi vokasi dan juga digital marketing kalau tidak salah. Dan mengingat waktunya juga sudah jam 10, karena takut keburu Jumatan. Nah, dipersilakan Mbak Eros, ini sebagai kenalan saja ya Bapak dan Ibu, bahwa kita sedang menggandeng BNI gitu ya, untuk menjadi untuk membuatan QRIS gitu ya di sekolah. Kita sudah coba juga di tim internal kita, dan apabila memang nantinya ini potensi gitu ya untuk bisa menjadi salah satu alat untuk pembelajaran kewirausahaan, kita bisa bantu untuk mengkonekkan dengan pihak BNI-nya, kurang lebih seperti itu. Silakan Mbak Eros, saya unshare ya, saya akan kirim bahannya terlebih dahulu ke grup tadi seperti yang diminta oleh salah satu peserta. Silakan Mbak Eros. Baik, Pak Raka, terima kasih banyak atas waktunya. Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ros Rosita dari tim Gema Foundation. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, saya akan menjelaskan sedikit pengenalan, yaitu yang sudah diimplementasikan, dan yaitu ada transaksi QRIS BNI oleh tim Gema Foundation, seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, di sini QRIS BNI atau yang disebut dengan Quick Response Code Indonesian Standar. Nah, jadi untuk QRIS ini merupakan standar pembayaran digital nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau yang disebut dengan ASPI. Dengan adanya QRIS, semua transaksi pembayaran menggunakan QR Code di Indonesia dapat dilakukan hanya dengan satu standar yang sama, seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya ada kelebihan dan kekurangan bagi BNI Merchant khususnya. Di sini untuk kelebihannya sendiri yaitu mudah digunakan dan juga tidak butuh perangkat tambahan. Dan di sini ada biaya murah, mendukung usaha kecil hingga besar, terus juga praktis untuk berbagai aplikasi, terus juga ada kelebihannya itu ada transaksi aman dan tercatat otomatis seperti itu. Nah, untuk kekurangannya tersendiri, di sini yang pertama itu butuh internet Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika Bapak Ibu tidak ada internet, maka transaksinya bisa gagal seperti itu. Dan di sini juga ada biaya MDR atau yang disebut dengan merchant discount rate, atau dan juga di sini kekurangannya itu adalah QRIS status kurang praktis. Nah, di sini maksudnya jadi kode QR ini yang sama untuk semua transaksi ya Bapak Ibu semuanya, misalnya dicetak di kertas dan juga customer tetap harus mengetik nominal sendiri. Jadi ini bisa kurang praktis dan rawan salah input seperti itu. Dan juga di sini ada settlement tidak instan. Nah, di sini kekurangannya itu untuk BNI QRIS Merchant ini, jadi uang hasil transaksi tidak langsung masuk ke rekening merchantnya saat itu juga, seperti itu. Jadi biasanya ada jeda waktu, misalnya beberapa jam atau keesokan harinya, seperti itu. Jadi sebelum dana bisa dicairkan. Dan yang terakhir di sini ada butuh perangkat tambahan untuk QR dinamis. Nah, di sini QRIS dinamis ini maksudnya itu menghasilkan seperti kode unik berbeda untuk setiap transaksinya. Jadi otomatis muncul dengan nominalnya. Jadi untuk itu merchant ini perlu perangkat tambahan seperti nantinya mesin
IDC ataupun aplikasi dan juga HP khusus agar QR bisa dibuat otomatis seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, baik. Di sini ada dari BNI sendiri, yaitu bersinergi dengan Gema Foundation. Nah, jadi inti dari program ini adalah yang dijalankan oleh Gema Foundation bersama BNI Agen 46, dan juga untuk tujuannya itu untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan di sekolah ataupun di rumah belajar, atau yang disebut dengan tim Gema Foundation, seperti itu. Dan juga program ini juga membangun ekosistem keuangan digital yang transparan, terus juga terukur dan juga modern seperti itu. Nah, jadi siswa juga bisa dikenalkan dengan layanan keuangan digital termasuk QRIS ini seperti itu. Dan juga untuk dalam program BNI ini, jadi menyediakan layanan transaksi digital juga dan untuk membuka peluang untuk menambah pendapatan sekolah atau ruang belajar juga. Dan untuk partisipasi dalam keuangan siswa juga bisa. Jadi siswa terlibat langsung sebagai agen maupun pengguna nantinya, dan juga difasilitasi untuk memiliki dan menggunakan QRIS, dan juga membiasakan siswa bertransaksi digital. Baik, selanjutnya. Berikut adalah contoh QRIS yang sudah kami buat khususnya tim Gema Foundation. Bisa dilihat oleh Bapak Ibu semuanya. Di sini ada salah satu, banyak ya, terutama Bapak Ibu semuanya. Di sini misalnya ada QRIS Katakia, dan juga ada Sheila, dan ada juga Piki Hermawan dengan nama usahanya itu berbeda-beda seperti itu. Di sini contohnya Takia Food Store, terus di sini ada Sheila Macaroni Superstar, terus juga di sini ada Kak Piki Hermawan, yaitu ada Cloudy Store seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada data real dalam transaksi 1 minggu yang kami telah implementasikan, yaitu pada tanggal 29 Agustus sampai dengan 5 September kemarin, seperti itu. Nah, di sini ini adalah nama anggota tim kami yang sudah memiliki usaha seperti itu. Nah, di sini juga ada kolom usaha atau nama toko brand usahanya masing-masing, misalnya yang tadi saya telah jelaskan juga, ada Aulia Food Store, ada Cloudy Store, dan juga ada Macaroni Superstar, dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa Bapak Ibu semuanya lihat. Di sini ada kolom pendapatan ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini itu berisi jumlah pendapatan yang berhasil dicatat dalam 1 minggu yang sudah direkap. Jadi, ada yang nominalnya misalnya 237.200, ada 170, ada 46.000, dan ada juga yang masih nol seperti itu. Jadi, belum ada transaksi sama sekali. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, intinya data ini menunjukkan laporan real transaksi mingguan dari siswa yang, mohon maaf, dari kami yang tergabung dalam program kewirausahaan Gema Foundation. Dan juga tujuannya itu untuk memantau perkembangan omset usaha kami, dan juga dari data tabel juga terlihat siapa yang sudah aktif berjualan dengan pendapatan tertentu, dan juga siapa yang belum tercatat transaksi atau RP0 ya Bapak Ibu semuanya. Baik, selanjutnya. Nah, di sini dalam penggunaan ataupun syarat untuk QRIS BNI, khususnya QRIS Merchant ya Bapak Ibu semuanya, di sini ada ketentuannya. Jadi untuk satu QR itu untuk semua aplikasi QRIS mengikuti standar Bank Indonesia, bisa menerima pembayaran dari semua e-wallet. Contohnya ada Dana, ada OPPO, ada GoPay, terus juga ada Link Aja, ada ShopeePay, dan juga maupun Mobile Banking.
Nah, di sini juga ada ketentuannya itu adalah settlement dana dari hasil transaksi. Biasanya yang tadi sudah saya jelaskan juga ya Bapak Ibu semuanya. Jadi biasanya masuk ke rekening merchant itu 1 hari setelah transaksinya. Seperti itu. Contohnya di sini juga untuk ketentuannya itu adalah tipe QRIS statis dicetak nominal di input manual oleh pembeli yang disebut dengan kalau dinamisnya itu nominal otomatis muncul atau butuh aplikasi atau mesin edisinya. Nah, di sini untuk syaratnya itu ada ketika kita ingin daftar QRIS BNI. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti cukup siapkan KTP aja dan juga ada rekening BNI-nya, ada data usahanya, lalu ajukan lewat cabang BNI atau aplikasi resmi seperti itu atau ke bank terdekat saja. Selanjutnya, nah di sini untuk syarat umumnya Bapak Ibu semuanya terakhir ini Bapak Ibu semuanya memiliki usaha. Nah, di sini formal maupun informalnya Bapak Ibu semuanya bisa UMKM, toko, restoran, jasa dan lain sebagainya. Nah, untuk di identitas resminya Bapak Ibu semuanya nanti bisa menggunakan KTP ataupun NIB juga bisa seperti itu. Dan juga di sini rekening bank atas nama pemilik atau merchantnya, contoh rekening BNI untuk QRIS BNI-nya nama Bapak Ibu semuanya juga ataupun nama usahanya. Dan di sini wajib ada nomor telepon aktif dan email untuk verifikasi. Nah, di sini terakhir, jadi untuk syaratnya itu fotokopi KTP ataupun nantinya akan ada verifikasi foto diri atau selfie dengan KTP dan juga foto tempat usaha opsional sih Bapak Ibu semuanya bisa kita bisa memasukkannya atau enggak juga nggak apa-apa seperti itu jadi opsional saja dan juga jika ada juga di sini opsional juga ada NPWP seperti itu. Baik, Pak Raka, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparannya tadi dari Pak Raka dan Kak Eros. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai peran digital marketing nih ya dalam mendukung program kewirausahaan ini. Serta, baik, dari tim KDM ada Kang Hardi. Apakah sudah hadir? Ya, halo Mbak Takia. Suara saya jelas nggak? Oke, jelas Bapak. Dipersilahkan. Lancar ya? Iya, Nggak ada putus-putus? iya, Aman ya? clear, iya. Dipersilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Takia dan rekan-rekan semuanya. Izin Bapak Ibu, saya singkat saja Bapak Ibu. Terkait dengan kebutuhan yang ada di sekolah ini kan saat ini sudah ada produk-produk unggulannya ya Bapak Ibu ya. Nah, produk-produk unggulannya ini yang saya lihat juga dari program Gema Foundation juga sangat luar biasa, sudah banyak omset-omset yang sangat besar. Nah, mungkin saya sedikit cerita Bapak Ibu, saya itu ada rekan, eh, beliau bisnisnya bisnis di bidang pakaian anak. Omsetnya toko tersebut udah menghasilkan 1 miliar per bulan. Nah, tapi kenapa dia juga tetap harus ada toko online-nya? Nah, toko online-nya itu dia buka di marketplace dan di TikTok Shop. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak dan menginspirasi Bapak Ibu semuanya, produk-produk unggulan yang sudah ada di sekolah itu juga sebaiknya dibuat eh, TikTok sellernya atau toko online-nya. Nah, sehingga kita punya sumber income nanti selain di toko yang offline atau di sekolah, baik itu mungkin secara order via WhatsApp dan seterusnya, tapi juga ada order di TikTok sellernya. Nah, rencananya dari tim KADM, kami dari PT Florin Digital Media akan melaksanakan sebuah workshop webinar via online, insya Allah akan dilaksanakan siang nanti jam 1 sampai jam 3. Kami akan membahas tentang digital marketing untuk memaksimalkan produk
Teaching Factory, BLUD, atau unit produksi sekolah Bapak Ibu. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini juga bisa mengoptimalkan penjualan di toko online-nya melalui TikTok Seller. Mungkin demikian Mbak Taki dari tim KDM. Terima kasih. Baik, Bapak. Terima kasih. Jadi nanti sesinya bisa dimulai pada pukul 1 ya, betul? Iya, betul, dimulai pukul 1 sampai jam 3. Nanti izin linknya akan saya share juga ke teman-teman, ke Mbak Taki ya. Terima kasih Mbak Taki. Baik, terima kasih Pak Adi. Baik, jadi untuk nanti sesi digital marketing akan di-share lagi ya linknya dari tim KDM yang akan nanti dimulai pada pukul 1 hingga 3 sore. Siap, Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Eh, Bisa saya lanjutkan ke Tapi KDM? Oh baik, Bu En. ya, sedikit saja menambahkan ya, itu tentang video siswa yang bergabung di pertanian perikanan atau peternakan, itu kita minta durasi paling maksimal 3 menit, kemudian dikumpulkan itu paling lambat di tanggal 15 September, karena ini tim tim acara sudah meminta kepada saya tadi malam gitu, dan ini sudah disampaikan pada saat mentoring kegiatan KADM di hari Selasa minggu ini. Itu hari Selasa kemarin kita mengadakan kegiatan dan sudah disampaikan. Tetapi barangkali dari teman-teman kepala sekolah di sini, Bapak Ibu guru belum mengetahui informasinya, dan memang ada siswa-siswa yang potensial untuk kita seleksi, maka itu mohon disiapkan nanti kirim nanti diinformasikan dan pasti grup Mohon maaf, Bu En. pasti Suaranya putus-putus kurang jelas, Ibu. Mohon maaf sebelumnya. pastikan udah masuk grup edukasi teknopreneur atau informasi Jawara, sehingga tidak ketinggalan informasi untuk mana link yang harus disampaikan video. Demikian Bu Takia. Mohon maaf, Bu En. Bisa disimak? Oh ya. Putus-putus, Ibu. Mohon maaf. Oh ya, jadi untuk sekolah-sekolah yang memiliki potensi anak-anaknya di bidang usaha pertanian, perikanan, dan peternakan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ane untuk dibuatkan videonya, itu diserahkan ke tim kami ya, nanti bisa japri ke saya gitu pengirimannya, untuk nanti diseleksi, kira-kira video mana yang layak, dan kira-kira siswa mana yang layak kita munculkan, karena kita harus seleksi dengan kuantiti yang tidak yang terbatas gitu. Ya, itu mungkin kita akan memberi kesempatan sampai dengan tanggal 15 September. Jadi videonya tentang anak tersebut saja, aktivitas anak, mulai dari kegiatan-kegiatan anak harian. Begitu Bu Takia, sampai dengan omset dan lain-lain. Bisa ini jelas suara saya? Baik, Bu En, dapat diterima dengan baik. Jadi nanti dari Bu En itu nanti minta itu ya video-video apa tadi? Iya, iya. Oh, Karena video tim berupa acara sudah meminta ke saya gitu. Tim baik. acara Alwafa. Ya, makasih. Baik, baik, terima kasih Bu En. Jadi nanti Bapak Ibu dan teman-teman nanti diminta untuk mengirimkan video ke Bu En untuk berupa aktivitas belajar atau proses pembibitan ikannya atau intinya kegiatan yang sedang dijalankan dalam kewirausahaan itu yang sedang dijalani. Jadi nanti dari tim akan diseleksi seperti itu ya Ibu ya. Iya. Dan Jadi cerita lah bagaimana separuh separuh waktunya di luar belajar di sekolah. oke, baik. Ya, Jadi nanti bagi baik. siswa yang memiliki potensi atau sudah menjalankan kegiatan kewirausahaannya itu, terutama di bidang perikanan, nanti silakan untuk membuat video dan dikirimkan ke pihak BUMN ya, sebelum tanggal 15 September 2025. Seperti itu. Sampai Oh, dengan sampai 15 September. Ya, Oke, baik. bidangnya pertanian, perikanan, dan peternakan, Bu. Oke, baik. Baik. Seperti itu. Jadi dipersilahkan ya kepada pihak sekolah untuk membuat video dan dikirimkan ke BUMN saat tanggal 15 September 2000 sampai tanggal 15 September 2025. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu En.
Eh, cukup Bu En atau ada tambahan lagi Bu? Cukup diundang aja untuk kegiatan makan siang juga. Mudah-mudahan bisa bergabung. Terima kasih. Baik, baik, baik. Terima kasih Bu En. Selanjutnya akan kita paparan dari Kak Vicky Hermawan mengenai beasiswa Gemaya. Jadi ini adalah kesempatan bagi teman-teman siswa SMK untuk mendengar lebih banyak lagi tentang eh, beasiswa yang akan disampaikan oleh Kak Vicky Hermawan. Dipersilahkan Kak. Halo, halo. Kan Suara saya bisa tentang, terdengar jelas? ya jelas Kak Vicky. Oke. Dipersilahkan untuk pemaparan tentang Gema Scholarship. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Takia. Mungkin saya izin share screen ya. Sudah terlihat ya share screen saya. Nah, Sudah terlihat. mungkin Silakan. sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Hermawan. Saya Kepala Divisi Pengembangan dan juga Kerjasama dari Gema Foundation. Nah, untuk paparan yang akan saya bawakan kali ini merupakan program scholarship yang memang kita inisiasi bersama untuk siswa-siswi Jabar pada program serasi vokasi nanti di Oktober ini akan launching programnya seperti itu. Nah, programnya ini kita siapkan untuk 5.000 siswa dan juga untuk 1.000 guru. Nah, untuk yang 5.000 siswa ini, Gema Scholarship ini memiliki benefit-benefit yang sudah terlampir pada flyer dan juga layar Bapak dan Ibu. Yang pertama akan diajarkan ilmu-ilmu yang terbaru serta up to date, sharing platform pembelajaran modern dan kolaboratif, peningkatan skill entrepreneur dan pemahaman cash flow, pemahaman dasar data science dan juga penerapan AI pada kegiatan belajar mengajar, entah itu nanti AI-nya akan masuk sebagai AI instansi ataupun AI penunjang pembelajaran dan masih banyak yang lainnya seperti itu. Karena memang yang kita usung nanti pada program tersebut adalah untuk pertanian dan juga perikanan yang nantinya seputar agriculture ya, mungkin nanti kita akan bisa fokus di sana lebih jauh dengan memanfaatkan teknologi yang ada juga. Nah, untuk mata bidang yang kita tawarkan sebagai scholarship di kita itu akan ada technopreneur, storytelling, front end, back end, dan juga dengan 3 mata bidang tersebut, mata kursus tersebut, nanti akan ada pembelajaran seputar bagaimana cara memasarkan produk, setelah itu nanti akan ada pembuatan website, dan juga bagaimana cara berpresentasi yang baik dan benar dengan menggunakan bahasa Inggris, dan juga nanti akan ada platform untuk simulasi menggunakan tes TOEIC, karena memang tidak dipungkiri ya bahwasanya industri-industri sekarang juga sebagian besar sudah mewajibkan kita harus memiliki sertifikasi dalam kecakapan berbahasa Inggris seperti itu. Nah, adapun mata bidang data science dan juga asisten AI yang ini nantinya bila mendaftar akan bisa dikonversikan sertifikatnya untuk masuk ke program lanjutan kita, yaitu bersama dengan Politeknik Mitra kita, yaitu Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Politeknik Jatiluhur, dan juga mitra Politeknik serta college lainnya. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, ini akan ada jadwal pelaksanaannya, mulai dari si Teknopreneur sendiri ada di hari Kamis dan juga Sabtu, dengan jam yang terlampir, storytelling ada Selasa dan Sabtu, di jam yang terlampir juga, front end back end pun sama, di Senin dan Rabu, data science Rabu Jumat, dan juga asisten AI itu ada di Kamis dan juga Senin. Nah, tujuan program ini sendiri seperti yang sudah dipaparkan tadi bersama dengan Mbak Eros dan juga Mbak Takia serta Paraka, kita ingin menjajaki program untuk implementasi KRIS ya dalam kegiatan pembelajaran kita. Kita pengen tahu nih seberapa banyak uang itu berputar serta dibuktikan dengan evidence dari validitas apa yang sudah kita lakukan. Sebagai validitas apa yang sudah kita lakukan, seperti itu. Kita memanfaatkan KRIS sebagai praktek bersama BNI 46 ataupun BNI cabang yang lainnya dari berbagai lokasi maupun dari Jawa Barat serta lokasi yang lainnya, serta mengembangkan keterampilan digital, data science dan juga kecerdasan buatan, karena memang sudah semakin berkembang ya teknologi saat ini, apalagi di era sekarang. Kalau semisal kita masih bersifat konvensional, mungkin kita akan tertinggal dengan kebutuhan industri yang lainnya. Jadi kita perlu
siapkan siswa-siswi kita untuk generasi yang selanjutnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan juga pemahaman manajemen keuangan seperti halnya yang tadi sudah disampaikan dan yang kita hadapi selama ini, bahwasanya kalau semisal kuliah melanjutkan mahal, lapangan kerja semakin menyempit. Nah, ini kita coba si siswa ini berjualan nih. Kita coba jajaki sejauh mana, dan memang kalau semisal kita bicara sejauh mana, banyak kok siswa-siswa yang sudah berjualan mulai dari usia sekolah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah memberikan pengalaman belajar kolaboratif yang inspiratif, karena pembelajaran ini kan kita harus lebih meluas ya lingkupnya seperti itu. Jadi bukan hanya terfokus pada pendidikan yang ada di sekolah saja, mungkin kita ajarkan ilmu-ilmu yang terbarukan dan yang lain sebagainya. Mempersiapkan generasi muda Jawa Barat menjadi pimpinan di masa depan. Leadership itu penting ya Bapak dan Ibu untuk melatih soft skill dari anak-anak kita sendiri seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah penjaringan program Golden Ticket, Pensimio, Batch 8 dan juga 9 maupun mitra industri yang lainnya. Kalau semisal untuk syarat di sekolah sendiri menyediakan minimal ruangan khusus untuk dapat digunakan untuk kegiatan belajar bersama dan pengembangan program. Kalau semisal pesertanya itu lebih dari 25, tapi biasanya jika kita plotting program ini di sekolah, pasti pesertanya akan lebih dari 25 orang. Jadi nantinya selain sekolah menyiapkan, sekolah tentu akan memiliki benefit. Benefitnya apa? Nah, pada program ini kita kan mengajarkan bagaimana cara pembuatan website juga ya, secara aktif, dinamis. Nah, itu nantinya mereka-mereka yang mengembangkan program itu akan mengembangkan website sekolah. Itu goals kita bersama, karena memang kepentingan publikasi dan juga dokumentasi kegiatan itu sangat penting ya, untuk kalau misal kita bicara tentang branding si sekolah ataupun kredibilitas sekolah seperti itu. Nah, ada juga catatan lebih lanjut kalau misal siswa itu mengikuti pola premium magang baik secara offline yang terjadwal ada di Bandung maupun online melalui platform digital seperti yang tertera tadi. Kalau misal ikut secara online dari mata-mata bidang ya tentu akan ada kelas online. Jadi kelas yang akan kita buka adalah kelas hybrid untuk scholarship-nya. Seperti itu. Kalau misal terjadwal, nanti siswa-siswi bisa datang ke Bandung dalam rangka penyiapan pramagang yang nantinya akan ada yang singkat mungkin sebulan, nanti setelah itu sebulan sampai dengan 3 bulan, terus nanti siswa itu akan diajarkan ilmu-ilmu terbaru dan masih banyak yang lainnya benefitnya selain yang saya sebutkan tadi. Nah, yang selanjutnya adalah menunjuk fasilitator internal untuk mendampingi dan mendukung implementasi program di sekolah. Mungkin kalau semisal sekolah-sekolah yang sudah lama ya bersinergi dengan kita, seperti halnya SMKN 2 Indramayu ataupun SMKN 14 Garut yang beberapa kali mengikuti program kita, mungkin Bu En juga sudah berpengalaman ya Bu ya. Kalau semisal harus ada nih yang menanggung jawabi program yang ada di sekolah biar terpantau monitornya, progresnya dan yang lainnya segala macam. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah beasiswa untuk guru di mana sebentar. Yang kita siapkan untuk 1.000 guru Bapak dan Ibu. Nah, untuk ini juga kurang lebihnya sama ya Bapak dan Ibu ya. Cuman mungkin pembedanya adalah di sini kalau semisal untuk guru itu kita menyiapkan untuk training data science dan juga asisten AI dengan jadwal yang sama juga. Nah, tujuan program masih sama, outline-nya dan syarat untuk sekolah pun sama. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi memang kita fokusnya itu menyiapkan 5.000 siswa dan juga 1.000 guru Jabar dan wilayah lainnya untuk menuju generasi unggul, karena memang kita sepakat ya Bapak dan Ibu kalau misal era itu terus berkembang dan kita memang harus mengikuti era tersebut. Jadi dalam prakteknya kita mencoba menyiapkan SDM-SDM yang berkualitas serta unggul di bidangnya untuk bisa menghadapi industri, kebutuhan-kebutuhan industri di masa depan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau misal ada pertanyaan serta tambahan dipersilahkan Bapak dan Ibu, karena memang program Gema Scholarship ini juga berkesinambungan dengan program lainnya seperti program Golden Ticket di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, setelah itu Politeknik Jatiluhur, dan masih banyak politeknik mitra lainnya. Seperti itu. Dipersilahkan Bapak dan Ibu. Kalau misal ada pertanyaan.
Baik, terima Dipersilahkan. kasih ya Kak Vicky atas pemaparannya ya mengenai Gema Scholarship ini. Jadi sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab aja nih. Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya lewat kolom chat Zoom nih. Jadi nanti kami akan menjawab ya. Dipersilahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, silakan Bu En. Ini ada pertanyaan dari Bu En. Dipersilahkan Ibu. Ya, makasih Bu Takia ya. Pak Vicky, ini untuk menarik ya, untuk beasiswa guru dan siswa ya, sebanyak itu. Ini prosedurnya pengajuan itu dari sekolah atau berdasarkan kriteria yang dipilih oleh pihak depan. Nah, karena memang ini konsepnya beasiswa, Ibu ya, biasanya mengajukan dulu terlebih dahulu, Ibu, dengan dipantau dari sekolah. Mungkin kalau semisal sekolah punya sistem penjaringan sendiri. Nah, biasanya kan si sekolah itu kan ada sistem penjaringan ya, Ibu ya, mungkin nanti pendaftarkan pada link Google Form yang terlampir pada flyer yang tadi saya berikan, Ibu. Seperti itu. Nanti juga akan ada sesi interview, wawancara untuk melihat kembali kalau semisal memang si siswanya layak untuk mendapatkan si scholarship untuk courses yang ini, maka nantinya akan kami tindak lanjuti, Ibu, seperti itu, Ibu. Ya, untuk materi-materi yang tadi disampaikan seperti AI, ya web itu. Nanti pembelajarannya berbasis luring apa daring? Nah, kita siapkan dua pola, Ibu. Kalau semisal memang mau datang ke Bandung, tentu akan ada pemagangan ya, Ibu ya, yang nantinya juga untuk coursesnya memang kita scholarship-kan, Ibu, tapi akan ada biaya seperti biaya hidup lainnya ya, Ibu ya, seperti halnya kalau semisal asrama dan yang lainnya. Tapi kalau semisal untuk coursesnya itu sudah kita beasiswakan, Ibu, seperti itu. Nah, kalau semisal untuk yang magangnya online itu yang polanya kita ikutnya online ya, Ibu ya. Itu bisa saja Ibu, karena memang kita sediakan platform digitalnya untuk pembelajaran Ibu, seperti halnya Omsetku sebagai alat praktiknya. Setelah itu nanti TOEIC simulationnya nanti akan kami monitor secara online, Ibu, seperti itu. Baik Ibu En, apakah sudah cukup menjawab Ibu? Apakah masih ada pertanyaan lagi dari Ibu En? Mohon maaf Ibu, suaranya putus-putus. Ini belum terdengar. Ya, eh, ini terbuka, beasiswa ini terbuka untuk kelas berapa nih yang direkomendasikan? Apakah kelas 10, 11, 12 atau kelas 12? Seperti biasa Ibu, kita buka peluangnya untuk kita rekomendasikan dari kelas 11, Ibu, tapi kalau semisal nanti dari kelas 10 ada yang mau ikut, dipersilahkan Ibu Kak, untuk mengasah skill yang terbarunya ya, Ibu ya. Seperti itu, Ibu. Baik, makasih. Siap, Ibu, sama-sama. Baik, terima kasih Bu En atas pertanyaannya. Ini ada yang raise hand lagi dari SMK Negeri 1 Tambun Selatan. Dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Bisa dengar, Pak? Suara saya bisa jelas, Pak? Iya, sudah. Jelas, Pak. Dipersilahkan. Ya. Baik, Pak. Saya mau tanya lebih lanjut tentang 1000 guru, transformasi 1000 guru tadi, Pak, yang Bapak jelaskan. Mungkin terlalu cepat itu. Mungkin bisa dijelaskan lebih ulang lagi transformasi 1000 guru. Terus yang kedua, tentang tadi yang pengumpulan video, itu video usaha ya, Pak, ya? Yang buat guru-guru itu, Pak. Itu apa buat tadi di pertanian khusus ya, nggak ada yang lain lagi Pak ya, khusus di pertanian sama perikanan tadi Pak. Apa yang di pendidikan juga bisa atau gimana Pak? Ya terima kasih. Sebentar, Bapak. Ya, Izin menjawab. Kalau semisal untuk program guru tadi yang ingin dijelaskan ulang ya, Pak ya. Sebentar, saya iya izin share screen betul. dulu ya, Pak. Transformasi 1000 guru itu Pak. Mm-mm. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu.
Nah, dalam penyiapannya ya Bapak ya kurang lebihnya sama seperti yang untuk program yang siswa Bapak seperti itu. Akan ada pelatihan bersama juga yang nantinya akan diadakan Bapak. Nah, mulai dari ada bidang-bidang yang sudah saya sebutkan tadi, tidak hanya technopreneur, storytelling maupun front end back end, ada juga pembidangan tambahan yaitu data science dan juga asisten AI Bapak seperti itu. Nah, untuk si pendaftarannya itu sendiri dipersilakan untuk mengisikan form yang terlampir, ada QR code yang bisa di-scan untuk pendaftarannya Bapak seperti itu. Nah, untuk si programnya ini sama, pemanfaatan lanjutan oleh Kris sebagai praktek bersama BNI 46 mungkin ketika ini menjadi kolaborasi antar sekolah ya Bapak ya, bukan antar sekolah, antar guru dan siswa dalam satu sekolah mungkin ya lebih tepatnya. Itu gurunya mungkin nanti bisa menjadi PIC kegiatannya dalam kegiatan yang kami inisiasi bersama ini Bapak. Di mana si gurunya ini selain mengikuti training yang ada, selain mendapatkan beasiswa yang ada di kami, gurunya juga berperan sebagai fasilitator untuk si siswa-siswanya juga Bapak, seperti itu. Nah, Jadi maaf Pak ya, jadi kita harus daftar dulu Pak tuh yang tadi yang transformasi 1.000 guru itu. betul Bapak harus daftar Ya. dulu. Iya, Hah? nanti akan ada interview lebih lanjut, terus nantinya akan kami informasikan kelanjutannya via diskusi WhatsApp ketika nanti Bapak sudah bergabung Bapak. Seperti itu, Pak. Nah, daftarnya linknya sudah di-share ya Pak? Buat Sudah daftar? Bapak ada di QR code pada PDF yang saya share di kolom chat Bapak. Oh iya iya, yang PDF ya Siap Pak ya. Bapak. Iya Oh baik betul baik. Pak. Oh baik. Atau langsung bisa copy paste dari yang ada di sini. Hmm. Oh iya baik baik. Iya Bapak, baik Ya, Bapak. baik Pak. Yang satu lagi tadi Pak, yang video itu gimana Pak? Oh, mungkin kalau semisal video itu nanti bisa dijawab oleh Bu EN ya, Bapak. Ya. Ibu EN, ini ada Oh ya, pertanyaan nih, Ibu seputar video, Bu. oh ya baik. Pak, untuk video itu untuk siswa ya Pak, bukan untuk guru. Hmm. Eh, itu memang ya bidang pendidikan ya, maksudnya siswa yang bekerja atau berwirausaha bidang usaha pertanian, perikanan, dan peternakan gitu Pak. Jadi ini memang Oh kesempatannya untuk dinas pendidikan. Gitu. oh gitu. Iya, siswa-siswa yang berwirausaha di bidang itu, ya eh, kita akan kita akan sampaikan, kita akan seleksi. Ya barangkali nanti entah ada data yang mungkin ada perhatian dari Pak KDM atau apa gitu ya, Hmm. yang jelas kita data itu gitu, yang nanti dibuktikan dengan video Pak. Jadi kita kurasi Pak. Oh baik baik Bu. Oke oke baik. Ya, ya, Ya Pak. ya terima kasih Bu En ya. Pak Sama. terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bapak atas Ya, pertanyaannya. Semangat Bapak. semangat semangat Pak. Siap Pak. Ya ya baik. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan dari SMK Negeri 1 Tambun Selatan ya. Dipersilahkan kembali untuk Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan. Bisa resen atau lewat chat. Dipersilahkan Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Atau sudah cukup? Kalau untuk pendaftarannya itu ada tentang waktu nggak Bu Sakia? Maaf Ibu En, bagaimana? Bagaimana Ibu? Untuk pendaftarannya sampai kapan gitu? Tadi saya kurang menyimak. Kita buka Ibu sampai dengan nanti mungkin pelaksanaan H plus 7 minggu dari launching nanti di acara Oktober Ibu. Seperti itu. 7 minggu, Oh, 7 hari gitu. Ibu, maaf. Oh ya, ya nanti akan di launching ya di Iya kegiatan betul Ibu. gitu. Oh iya, baik Pak. Oke. Baik, terima kasih Bu En. Baik, apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Dipersilahkan saja.
Atau sudah cukup jelas? Oke, mungkin sudah semua ya, tidak ada pertanyaan lagi dan sudah jelas tadi hal-hal yang sudah disampaikan oleh Kak Vicky. Baik, sebelum kita menutup acara, eh, Pak Raka Fauzan Hatami ingin memberikan penutupan. Dipersilakan, Bapak. Pak Raka, Pak Raka, apakah suara saya terdengar? Oke, mungkin sambil menunggu Pak Raka, dipersilakan Bapak Ibu jika ada yang masih ingin ditanyakan, dipersilakan ya. Dipersilakan Bapak Ibu jika ada yang masih ditanyakan, bisa langsung unmute atau bisa raise hand. Oke, ini ada yang raise hand ya, dari Ibu Afiatul Fotona. Dipersilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Izin bertanya, untuk yang sudah berjalan omsetnya ya, apakah aplikasinya harus, maaf, maksudnya apakah harus eh, membuat akun baru atau bisa menggunakan akun yang sudah lama saja dilanjutkan? Terima kasih Bu. Biaya Terima tetap kasih Ibu atas jualan. pertanyaannya. Jadi pertanyaan tadi itu ya, apakah menggunakan yang sudah lama, meneruskan yang sudah lama atau membuat akun baru? Baik Ibu dari instansi mana ya, dari sekolah mana ya? Dari SMK Negeri 3 Tasikmalaya, Bu. Oh, dari SMK Negeri 3 Tasikmalaya sudah terdaftar ya Ibu ya di aplikasi Omsetku sebelumnya. Jadi kalau sudah terdaftar bisa langsung meneruskan aja Ibu. Tidak perlu buat akun baru lagi. Oh iya, berarti Izin. melanjutkan yang dulu saja ya Bu ya. Iya betul Ibu. Baik, terima Dipersilakan kasih Bu. langsung saja. Iya, terima kasih Bu dari SMK Negeri 3 Tasikmalaya tadi ya atas pertanyaannya. Jadi untuk sekolah Bapak Ibu yang sebelumnya sudah ada atau sudah terdaftar di aplikasi Omsetku, sudah pernah mengisi omset sebelumnya, itu dipersilakan untuk melanjutkan saja Bapak Ibu. Jadi tidak perlu membuat akun baru ya. Dan untuk catatan, untuk penamaan nama kelas itu digunakan nama kelas misalnya contohnya 11 RPL gitu. Lalu di belakangnya ada tahun ajarannya seperti itu. Misalnya 11 RPL 2024-2025 seperti itu. Jadi nanti kita bisa mengetahui nih kelas ini tuh dari angkatan berapa seperti itu. Dari tahun ajaran berapa seperti itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Afiatul Fotana. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan? Dipersilahkan saja, bisa raise hand. Untuk dari SMK Negeri Ya, 1 Tambun Bu. Siang, Ya, apakah masih ada pertanyaan? Atau sudah ini? Masih raise hand soalnya. saya Bu. Bu En, dipersilahkan Ibu. Ya, untuk yang tadi ya, baik itu siswa atau guru dengan pembelajaran online, itu kira-kira waktunya di kisaran jam berapa ya? Mohon maaf Ibu, suaranya kurang jelas. Untuk waktu pembelajaran online untuk siswa ataupun guru itu jam berapa, Bu? Takutnya saya nanti sampaikan ke teman-teman, ya, saya ingin lengkap informasinya. Untuk pembelajaran online itu untuk siswa maupun guru yang tadi pakai sekolah itu jam berapa Oke. pembelajarannya? Oke, baik, baik Bu En, terima kasih. Kak Vicky bisa dibantu jawab untuk waktu pembelajaran online siswa maupun guru tadi dari Gema Scholarship? Dari pukul berapa ya Kak Vicky? Bisa dibantu jawab? Oke, mungkin saya share karena jadwalnya cukup berbeda-beda ya. Mungkin sambil Bapak dan Ibu dari file yang saya kirimkan sambil dicermati kembali. Sebentar saya izin share screen ya. Nah, untuk
pembelajarannya itu ada di beragam ya Mbak Takia serta Bapak atau Ibu guru tadi yang bertanya. Mulai dari Teknopreneur itu di hari Kamis mulai dari pukul 13 sampai 15, di hari Sabtu 13 sampai 15. Untuk mata bidang storytelling sendiri itu Selasa dan juga Sabtu. Kalau Selasa di jam 13 sampai jam 15 dan Sabtu ada jam 9 sampai jam 12. Dan untuk front end dan juga back end ini Senin ada 15 jam 15 sampai dengan jam 17, untuk Rabu ada di jam 15 dan juga 17. Data science sendiri itu ada di hari Rabu jam 9 sampai dengan jam 11, untuk Jumat jam 13 sampai jam 15. Nah, untuk asisten AI sendiri ada di Kamis jam 9 sampai jam 12 dan juga Senin ada di jam 13 sampai dengan 15. Seperti itu Mbak Takia. Baik, seperti itu Ibu En. Apakah sudah cukup menjawab Ibu? Tadi sudah dipaparkan oleh Kak Vicky ya untuk jadwal pelaksanaannya. Ya, baik. Terima kasih. Oke, baik Ibu, terima kasih. Baik, untuk Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan? Dipersilahkan saja. Bisa langsung unmute atau bisa lewat kolom chat. Dipersilahkan ya, jika masih ada pertanyaan. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Atau sudah cukup jelas penjelasan tadi tentang Gema Scholarship dari Kak Vicky Hermawan? Baik, Pak Raka, apakah sudah kembali, Pak? Pak Raka, suara saya sudah terdengar? Ya, Mbak Takia. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak Raka. Sudah cukup jelas. Bisa itu ya, saya geser ke Pak Raka. Baik, terima kasih Mbak Takia. Bapak dan Ibu, mewakili Pak Gatot, Bu Ane, Bu EN ya, dan juga Mas Hardi tadi, apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini merupakan salah satu cara kita bersama ya gitu untuk meningkatkan kemampuan anak-anak dalam berwirausaha, dan juga tadi Mas Vicky sudah menjelaskan mengenai Gema Scholarship ya, yang tentu itu terus akan kami update ya setiap minggunya sampai nanti acara di tanggal 2 Oktober mendatang di Serasi Vokasi, di mana kami akan menginformasikan berkaitan dengan hal tersebut lebih jelas. Kami ada di sana juga, nanti pasti ada saya, ada Mas Vicky nanti di sana. Itu nanti kami akan menginformasikan berkaitan dengan hal tersebut lebih jelasnya gitu. Namun ini sebagai informasi awal, kami senang bahwa Bapak dan Ibu menyambut baik ya inisiasi dari kami, inisiasi dari Klorin ya, juga dalam dalam upaya kita gitu ya meningkatkan kemampuan, memberikan kesempatan kepada siswa dan siswi SMK di Provinsi Jawa Barat. Jadi kami berharap apa yang kami lakukan, apa yang kami usahakan untuk sekolah Bapak dan Ibu itu bisa berjalan dengan baik, kita bisa bersinergi dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik juga. Lalu untuk sebelum kami tutup, untuk omsetku ya, yang tadi kami jelaskan bahwasanya sekolah yang sudah terdaftar itu tinggal menginput data-data terbaru dimulai dari bulan Januari sampai bulan September ya. Tadi saya kasih tenggat waktu sampai tanggal 26 September Bapak dan Ibu untuk keperluan sertifikat ya gitu yang akan dibagikan rencananya di acara tanggal 2 Oktober mendatang. Itu untuk 10 terbaik, 10 terbaik untuk siswa yang omset tertinggi di berbagai bidang. Lalu yang kedua 10 instansi ya dengan omset tertinggi juga, 10 sekolah maksudnya. Lalu yang terakhir adalah 10 siswa dan siswi yang memiliki usaha dengan omset tertinggi di bidang peternakan dan juga pertanian juga. Itu akan rencananya akan dibagikan di Sabuga ya di Bandung tanggal 2 Oktober 2025 mendatang. Untuk sekolah yang belum bergabung yang hadir pada kesempatan hari ini, kami juga membuka kesempatan untuk mendaftar. Dipersilahkan bisa kontak Mbak Takia, di bahan tersebut ada kontak saya, ada kontak Mbak Takia. Jadi Bapak dan Ibu bisa menghubungi kami gitu ya untuk proses pendaftaran di Omsetku lebih lanjut. Namun kami tekankan ya untuk sekolah yang sudah terdaftar mungkin bisa dibuka atau bisa dimasukkan data-data siswa-siswi yang terbaru ya. Bukan lagi kelas 12 di tahun lalu ya, karena pasti kan sudah lulus gitu. Jadi datanya yang terbaru, siswinya juga sudah yang terbaru juga ya. Apabila ada yang baru mau dimasukin siswa dan siswinya juga dipersilahkan. Step by stepnya ada di
bahan yang tadi sudah saya bagikan bersama Mbak Takia dan juga Mas Dehan dan Mas Vicky ya, tadi sudah kita bagikan bahannya. Untuk itu kami tunggu partisipasinya Bapak dan Ibu sampai tanggal 26 mendatang, dipersilahkan. Tapi bukan hanya sampai tanggal 26 aja ya Bapak dan Ibu ya. Data ini kan sampai tanggal 26. Tapi kalau bulan depannya, bulan berikutnya Bapak dan Ibu mau mengisi di Omsetku, dipersilahkan. Kami membuka sekali. Ya, karena itu sarana peran serta kami ya gitu sebagai masyarakat gitu ya untuk membantu perkembangan kewirausahaan di sekolah Jawa Barat khususnya. Jadi kami berharap tidak hanya berhenti di tanggal 26 September saja, tapi seterusnya itu dipersilakan untuk diisi itu. Kami terbuka untuk itu dan silakan manfaatkan aplikasi tersebut untuk kebermanfaatan dan juga untuk fungsi pembelajaran kewirausahaan di sekolahnya masing-masing. Selain juga di Bapak SMK yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ane ya gitu. Jadi ada dua penginputan ya dan juga datanya kami harap masuk gitu ya gitu untuk sebagai portofolio sih gitu dan membuktikan bahwa Jawa Barat ya lihat angka wirausahaannya ini cukup tinggi gitu selain memang jumlah SMK-nya cukup banyak ya gitu dan partisipasi aktif dari siswa dan siswi serta Bapak dan Ibu guru dalam menggerakkan kewirausahaan di sekolah khususnya untuk kemajuan Provinsi Jawa Barat pendidikan di Provinsi Jawa Barat juga nyata adanya gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu serta rekan-rekan yang sudah hadir. Mohon diisi ya Bapak dan Ibu daftar hadir di kolom chat yang sudah di-share oleh tim kami. Sangat berarti sekali apabila Bapak dan Ibu mengisi tersebut sebagai penilaian dan masukan juga untuk kami dalam membantu perkembangan proyek kreatif dan kewirausahaan di masa depan. Terima kasih. Saya Raka Fauzan Hatami undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Takia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Raka. Baik, jadi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan pemaparan tadi ya, dan juga kepada seluruh peserta yang telah hadir dan juga berpartisipasi aktif. Tadi sudah bertanya juga dalam sosialisasi aplikasi Omsetku ini untuk serasi vokasi 2025. Sebagai resum ya, acara hari ini tadi kita telah mendengarkan pemaparan mengenai aplikasi Omsetku untuk mendukung program kewirausahaan di SMK Jawa Barat ini dan nasional juga untuk membantu siswa pencatatan dan monitoring omset kewirausahaan dari Pak Raka dan juga tadi selain itu kita juga telah mendapatkan informasi mengenai Gema Scholarship yang tadi disampaikan oleh Kak Vicky yang memberikan kesempatan tuh bagi siswa-siswi yang berprestasi untuk mendapatkan beasiswa seperti itu. Lalu tadi kami juga menyampaikan ada informasi tentang pelatihan digital marketing yang akan dilanjutkan dalam sesi terpisah ya dari ruang Zoom ini. Lalu ada untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftar untuk aplikasi Omsetku bisa mengakses link pendaftaran yang sudah saya bagikan di kolom chat. Seperti itu. Baik, jadi kami sangat mengajak Bapak Ibu guru dan juga siswa untuk memanfaatkan aplikasi Omsetku ini karena di aplikasi ini tuh bisa membantu meningkatkan pencatatan dan pengelolaan kewirausahaan siswa dengan lebih efektif lah seperti itu. Dan memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan dampak positif bagi perkembangan kewirausahaan di sekolah seperti itu. Baik, sebelum mengakhiri acara, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya acara ini, serta kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi dengan penuh antusiasme. Baik, eh, kami berharap informasi yang tadi telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat ya bagi pengembangan kewirausahaan SMK dan juga mendukung kesuksesan acara Serasi Vokasi 2025 yang akan datang. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Kami berharap bisa bertemu lagi di acara-acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sukses selalu. Tetap semangat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu EN, Bapak dan Ibu, terima kasih wabarakatuh. banyak. Gak ada foto ini. Izin. Mbak Takia bisa Oke, foto dulu sebelum diakhiri. Mungkin oke, Bapak baik. dan Ibu bisa bisa dinyalakan kameranya. Baik, dipersilakan Bapak Ibu dan teman untuk on cam. Mohon maaf ini sebelumnya saya lagi tidak bisa on cam. Dipersilakan Bapak Ibu untuk on cam. Saya akan mulai foto ya. Dalam hitungan kelima, dipersilakan untuk on cam.
5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat Terima pagi. kasih Bapak Ibu. Selamat pagi.